Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah rabbul aradina was samawati wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad bihaqqi sayyidina maulana Muhammad sholatan taghfiru biyad dunub wa tuslihu biyal qulub wa tanqaliqu biyal usub wa talinu biyasuhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim ati Allah wa ati Rasul wa summa qalu ta'ala fi kitabil karim inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam ini kita membahas keutamaan dan kemuliaan, kedudukan daripada keagungan sholawat Nabi Muhammad SAW, yang mana terhimpun semua amal, terhimpun semua zikir, yang semuanya sudah diwujudkan bentuk berupa sholawat. Dengan sholawat itu berarti sudah termasuk orang yang berzikir. Dengan sholawat itu sudah menghimpun segala doa. Dengan sholawat maka sangat cepat jalan mudah untuk bisa mengenal Allah. Dengan banyak sholawat lebih cepat untuk mengenal atau mimpi Rasulullah SAW. Karena kebersamaan telah terhimpun, di mana zikir sekaligus mengikutkan kekasihnya, mengikutkan yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Maka hakikat pemberian itu karena Allah memandang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan memandang ibadah kita, bukan memandang amal kita. Maka seruan-seruan sudah betul dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tanda-tanda orang yang taat kepada ati Allah wa ati Rasul, artinya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu sudah terhimpun orang yang berselawat. Orang yang bisa berselawat berarti dia mengerjakan apa yang diwajibkan dan apa yang disunahkan. Ada yang banyak mengerjakan sunnah, melupakan wajib. Ada yang wajib saja, ketinggalan yang sunnah. Maka tidak ada kerjasama di antara penghimpunan doa. Dan doa itu tidak akan sampai
kepada satu yang dimaksud karena terhalang meninggalkan sesuatu yang membawa berita. Siapakah yang membawa berita? Sayyidul wujud, al-imamil kulli mawjud, nuril wujud, Muhammad Rasulullah SAW. Maka dititipkan dulu cahaya-cahaya ilmu ini kepada kekasihnya. Siapa kekasihnya yang dimaksudkan? Habibullah, kekasih Allah itu siapa? Nah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Rasulullah. Mereka sudah berbulan madu. Ini orang belum nikah, pasti mengatakan apa itu bulan madu, apa itu pernikahan. Karena dia belum merasakan apa bulan madu, maka dia tidak bisa merasakan bagaimana nikmatnya orang berselawat. Maka dengan selawat ini sudah jelas taat kepada Allah, sudah taat kepada Rasulullah. Kemudian dikuatkan lagi surat ayat yang lain. Wa qalu ta'ala fi kitabil karim wa kitabul aziz. Kitabul aziz apa? Kitab yang perkasa, Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alhamdulillah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jawaban alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jawabannya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dua jawab. Karena Allah awalan yang pertama kali berselawat, kita sudah beriman. Kemudian para malaikatnya diseru untuk berselawat. Maka kita dengan iman, kita meyakini, maka kita akan memuji. Alhamdulillah. Karena yang berselawat Allah, yang berselawat malaikat, belum kita. Itu hak Allah. Kalau ngerti ilmu tafsir, pengakuan dan persaksian disebut adalah musyahadah, bahwa kita bersyukur kita memiliki Allah yang lebih awal berselawat. Kita bersyukur malaikat itu berselawat, artinya berselawat malaikat bukan minta syafaat, agar malaikat ini mendoakan orang yang berselawat. Allah tidak punya kepentingan apa? Allah tidak punya kepentingan. Malaikat tidak berharap apa-apa, melaksanakan perintah saja. Apa perintahnya? Kamu mintakan ampun kepada umat-umat Nabi Muhammad. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah sampai melibatkan malaikat di perintah sholawat. Kita ada persaksian dan menyaksikan benar sadaqallahul azim, firman Allah, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian untuk siapa selawat ini? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Bagi orang siapa? Orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru, bukan orang yang kufur. Ya ayyuhal munafik, tidak munafik. Ya ayyuhalladzina fasik, enggak. Ya ayyuhalladzina dzalimu, tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, yang percaya. Maka yang enggak percaya itu golongan apa? Islam apa? Bukan orang beriman, orang kufur.
Wong sudah jelas ayatnya, kemudian Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, kalau kamu standar sudah bisa dikatakan orang beriman, wajib selalu bersedekah. Ini perintahnya. Kepada siapa? Alih. Alih ini banyak. Semua Nabi 124.000 alaihi salam. Alih ini bentuk jamak tujuan seluruh nyebut nama Nabi Muhammad, al-imamu anbiya'al mursalin, ikut semua para nabi. Alih, kalau kamu sudah menyebutnya dengan nama yang aku cintai, yang nama yang aku beri pangkat, wasalimu, wajib kamu menerima keselamatan dari segala yang selamat. Wasalimu taslima, udah dapat selamat, berita salamun qaulam min rabbir rahim. Udah dikasih selamat, diberikan lagi kasih sayangnya lagi. Selamat di antara selamat dunia, maksudnya selamat mutaslim. Mutaslimah itu selamat lagi nanti di akhirat. Itu selawat. Ini mukadimah. Agar kita betul-betul memahami orang berselawat sekaligus zikir. Dan kalau kita lemah dengan selawat, kita kurang dengan selawat, atau kita tidak berselawat, memang kamu masih golongan orang-orang yang belum beriman, belum latihan beriman, belum berselawat, belum beriman. Maka di sini dititipkan, didatangi yang dicintai, kekasihnya yang betul-betul taat kepada Allah, yang betul-betul taat pada Rasul. Allah kirimkan lagi Rasulnya, malaikatnya, ya, kepada wali-wali itu. Malaikat ditugaskan kalau Nabi, malaikat Jibril itu wahyu, kalau wali ilham, ilham malaikatul muqarrabin. Kemudian kalau betul-betul akhlaknya seperti Nabi Muhammad, ibadahnya niru Nabi Muhammad, ucapannya niru Nabi Muhammad, dagangnya Nabi Muhammad, kehidupannya Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, tidak segan-segan Rasul SAW datang dalam tidurnya atau datang dalam keadaan yokodotan dengan terjaga, memberikan hadiah kepada seseorang yang mencintai. Cinta satu kali saja dengan Nabi Muhammad 1%, Nabi kita mencintai kita 1000%. Dan sebelum kamu mencintainya, sebelum kamu menyebutnya, hanya niat ingin menyebut, Nabi sudah menyampaikan salam sambutan kepadamu. Saking cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khairatu umat ukhrijat linnas, sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Kurang paham lagi, kita tegaskan lagi. Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha berkehendak, segala sesuatu kehendak. Siapa yang kami kehendaki, niscaya dia akan datang kepadaku. Maha. Perintah apapun Allah perintahkan pasti dilaksanakan. Tetapi ada satu yang tidak bisa dilakukan.
Semua perintah bisa, tapi tidak dilakukan. Allah perintah, bersahadatlah kamu sebelum masuk Islam. Allah tidak bersyahadat. Bagaimana Allah menyebut dirinya sendiri? Allah perintahkan sholat, sunnah, wajib, semua. Allah tidak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Kalau Allah berpuasa, berarti Allah makhluk seperti kalian. Allah perintah zakat, Allah tidak berzakat karena Allah bukan pengusaha. Allah bukan tempat penghasilan. Allah milik perbendaharaan. Allah perintahkan manusia mampu, cukup, lebih haji, kau berangkat. Allah tidak haji. Ini keutamaan dari rukun Islam yang perintahnya ini tidak pernah dikerjakan dengan Allah. Tapi yang mengaku beriman, yang mengaku Islam, yang mengaku takwa, yang mengaku dia syarat, maka melaksanakan Islam itu tanpa turun tangannya Allah untuk ikut melaksanakan. Tapi Allah perintah kepada orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabiku Muhammad SAW. Sebelum kamu berselawat, aku sudah berselawat, kata Allah Ta'ala. Kedudukan selawat bagaimana? Kalau Allah sudah memulai selawat, kita belum baca selawat, kita nunggu baru mau selawat. Allah sudah berselawat lebih dahulu, malaikat sudah berselawat lebih dahulu, baru kita urutan ketiga, baru kita berselawat untuk mencari keselamatan. Udkhuluha bisalamin aminin. Artinya kalau kamu berselawat, masuklah kamu udkhul. Bukalah, masuk dalam pintu selamat dan aman. Orang yang berselawat itu selamat, aman. Ini orang yang sudah iman dan yakin dengan selawat. Maka hadiah yang terbesar dari Al-Kutub, Al-Arif Billah, As-Sayyid, Al-Azam, Al-Habib Soleh bin Muhsin, Al-Hamid di Tanggul, Jember, tanpa ada keinginan kemilikan, apa yang diberikan beliau yang besar, 8 tahun yang penuh dengan kesedihan, 8 tahun dalam penderitaan, 8 tahun yang mengucilkan diri dengan kesepian, dengan menghilangkan pertemuan-pertemuan dan makhluk, disebut khalwat, agar bisa menjumpai apa yang dicintai. Siapa yang dicintai oleh wali-wali itu? Allah Rabbul Alamin, wasilal wujud, imamul kulli mawjud, nurul wujud, Muhammad Rasulullah SAW. Ibadah kita itu beda dengan bedanya orang-orang yang mana guru-guru kita semua itu ibadahnya nggak ada yang diingin makhluk, nggak ada kepingin dunia, nggak ada. Kalau orang disebut wali itu nggak ada.
dikosongkan hatinya dari yang lain, dikuatkan untuk menuju Tuhannya, dikuatkan untuk menemui nabinya. Kalau kita yang kuat paling mana? Allah atau nabinya yang paling kuat? Nah, ini yang namanya bukan makom kita, bukan kedudukan kita, bukan kita menyalahkannya, tetapi sudah bisakah kita meninggalkan semua? Kalau kita nggak bisa untuk menuntut atau kita memaksa untuk ketemu Nabi Muhammad, nggak usah jauh-jauh, kita deketin orang yang ketemu Nabi Muhammad. Sama, kita nggak punya beli mobil, saya punya mobil, ikut mobil saya, sama nggak? Sama. Maka antara guru dan murid sama pahalanya. Cuman itu. Jadi jangan kita menuntut yang lebih lagi. Bagaimana saya mau ketemu Nabi Muhammad? Bagaimana saya mau ketemu Allah? Susah jalannya. Ambil aja warisannya. Kita cuma ngambil warisan, termasuk al-fakir, termasuk saya. Gak perlu repot saya untuk mencari bagaimana sudah yang ada disyukuri dapat selawat takbir yang ditempuh 8 tahun dengan puasa, 8 tahun yang makan ketan, 8 tahun yang banjir air mata di dalam sajadah. Kita dapat lewat Instagram, dapat kita lihat fotokopi, dapat dari cetak, gak perlu modal. Gak perlu sengsara, gak perlu dihina orang, gak pernah dikucilkan orang. Kita tinggal baca. Inilah hadiah Allah diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menghadiahkan kembali kepada Nabi Soleh. Ketika diberikan Nabi Soleh, tidak tanggung-tanggung Habib Soleh memberikan kepada umat jangan sampai masuk neraka. Ini selawat akhir zaman, ada selawat akhir zaman. Ini selawat akhir zaman kalau saya katakan. Kenapa? Banyaknya pendosa-pendosa, banyaknya yang ingkar, banyak yang syirik, banyak yang musyrik, banyak yang maksiat. Maka dikuatkan cukup dengan salawat dan istighfar. Istighfar bentuk pengakuan, salawat bentuk syafaat. Sudah selesai, cukup kalau kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Maka kita terjemahkan, kita uraikan agar kita betul-betul paham cara membaca selawat takbir. Selawat takbir yang saya katakan sekaligus wirid, sekaligus zikir, sekaligus doa, sekaligus minta pengampunan, sekaligus berhajat, sekaligus itu mengobati. Isinya selawat ini sudah doa, cukup. Begitu lembutnya Rasul SAW memberikan kepada Al-Imam Al-Qutub Al-Adham Al-Habib Soleh bin Nasir Al-Hamid, langsung tanpa mimpi lagi, pingsan langsung dari salat fajar. Datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam langsung membaca, memberi ijazah, memberi bacaan, langsung hafal, pingsan dengan cahaya Rasulullah yang di hadapan Habib Soleh. Sampai duhur
beliau baru bangun, tapi sudah cahaya Rasulullah ada di hatinya. Cahaya Rasulullah sudah berupa salat tafsir. Apal akalnya dari cahaya, hatinya dari cahaya, bersih dari segala keinginan, maka muncullah cahaya. Beliau nggak segan-segan ketika mengetahui isi kandungan daripada syatafir ini. Pertama sudah selawat, muqaddimah, pembukaan. Segala sesuatu, apapun bentuk wirid atau bentuk doa, yang jelas bentuk doa, tidak ada selawat ditangguhkan atau tidak diterima. Selawat yang pertama ini merobek dari segala hijab, menggedor, memaksa langit untuk membuka. Ini ada cara untuk berselawat. Saya akan membuka pintu langit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika sudah membuka terobos dengan kendaraan sholawat ini, langsung bijah Nabi Muhammad, bijahillah, alika, bermusahadah dengan Allah, berhadapan, berpandang-pandangan dengan Allah. Karena terbuka langit. Apa tugas hamba tadi yang mengaku beriman? Apa tugas hamba tadi yang ingin ketemu Tuhannya? Apa yang diminta hamba kepada Tuhannya? Orang yang sadar, orang yang tahu diri, orang yang betul-betul malu, pasti menghadap pada Allah yang pertama, yang dikuatkan beristighfar. Syekh Abdurrahman bin Jalil Sambut Diba, jalan yang paling cepat untuk mengenal Allah, untuk datang kepada Allah, istighfar. Bukan dengan amalan yang lain-lain. Aku menuju begitu cepat di hadapan Tuhanku. Aku pertama merasa terhukum, merasa rendah, merasa banyak dosa. Tidak lagi aku melazimkan yang lain, istighfar. Masuk di dalam wirid, di dalam selawat mansub ini, saya bikin selawat tafsir. Itu selawat nasab, selawat daripada Habib. Tidak hanya mengatakan istighfar, di sini kekuatan ditambahkan dengan babiyah. Babiyah itu huruf belakangnya huruf ba. Kalau ainiyah itu belakangnya huruf ain. Sudah ngambil saja, sudah babiyah ini huruf ba ini pintu. Akhir bacaan huruf ba, ba itu pintu. Ba kandungan 30 juz Al-Quran, terhimpun dalam mutasawuf. Itu ba adalah Al-Quran. Coba. Tapi diakhirkan semua puncaknya masuk Al-Quran. Maka ketika orang itu bersalawat, diberikan ijazah itu, jelas salawat itu syafaat jelas, bahkan cepat juga. Ini satu bait.
ada dari babiah, ba, yang semuanya ada di dalam Al-Quran, terhimpun di Al-Quran. Huruf ba ini Al-Quran, nggak bisa terlepas dari Al-Quran. Dia pikir sholawat itu bukan Al-Quran. Tujuannya untuk masuk ke fase kedua, wa tuslih, aku memohon biha kulub. Ternyata hati orang ini selalu berbolak-balik, nggak pernah benar, salah niat, salah sangka, salah tujuan. Ini minta diluruskan, minta dibersihkan, wa aslih. Jangan sampai terisi hati ini yang lain maksudnya. Kalau hati itu sudah lurus, berarti bersih. Kalau hati tadi belum lurus, berarti kotor. Nah ini butuh waktu sulit, ya belum. Itu cara membaca. Benar-benar ini konsekuensinya adalah harapan kita. Jangan membaca tidak punya harapan. Jangan membaca sekedar ucapan. Jangan membaca hanya karena hafal, tapi membaca yang harus disertai harapan dan mengetahui arti. Jangan butuh pengakuan kalau kita ini gudangnya kotor hati kita. Sedetik berubah. Tadi saya berangkat rumah bagus, begitu ketemu berubah. Dirubah sama setan, dirubah sama iblis, sehingga niat kita lain. Ini diluruskan. Bagaimana cara meluruskan? Ya tentu dibersihkan dulu. Siapa yang bersihkan? Kita, diri kita tidak sanggup kecuali biha. Siapa biha? Allah Rabbul Alamin, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membersihkan hati kita, yang sanggup meluruskan niat kita, yang sanggup memperbaiki hati kita. Allah wa tuslih bil qulub. Kalau semua pertama sudah selawat, yang kedua sudah minta ampun, yang ketiga sudah dibersihkan, yang keempat ini jawaban. Watan qalibu bial usuh, kami lenyapkan segala macam penyakit. Kami lenyapkan segala macam penyakit. Apa yang disebut penyakit? Hati rusak penyakit, mata rusak penyakit, perbuatan rusak penyakit, maksiat itu penyakit, cinta dunia itu penyakit, lupa Allah itu penyakit, kelalaian itu penyakit. Bukannya dimaksudkan badan kita penyakit, badan sehat, tubuh sehat, penyakit pikiran, penyakit hati, penyakit rohani yang sakit itu perlu diobati. Akan baliku ya usul. Ini isi yang padat yang tidak disadari orang yang mengamalkan salat takbir, tapi tidak kabul, tidak lanjut, tidak terwujud.
mulutmu saja yang bicara, tapi gak ngerti kandungan isi yang dasar yang harus didapat 8 tahun kerja keras, ibadah keras, penuh hinaan, penuh air mata, penuh kesendirian. Kalau sudah dihilangkan segala macam penyakit pikiran, penyakit hubud dunia, penyakit yang lupa Allah, dibenerin dengan pihak, sehingga kembali kepada lajur yang sebenarnya, fitrah rohnya ini bersih. Fitrah artinya kembali roh ini untuk kembali kepada Allah sebelum kembali. Maka sebelum mati, belajar mati dengan cara menghilangkan segala macam penyakit. Wa talilu biasu'ub, kami angkat penderitaannya, kami angkat bebannya, kami angkat kesengsaraannya, kami angkat kepedihannya, kami angkat kekurangannya, kami bebaskan semua beban-beban yang berat. Apa? Pikiran bisa jadi, hati bisa jadi, kerjaan bisa jadi, rumah tangga bisa jadi, keluarga bisa jadi, anak bisa jadi. Semua yang mengganggu pikiranmu, yang mengganggu hatimu, yang mengganggu ibadahmu, itu termasuk beban. Itu semua wakali ini biasa dicabut, aku cabut penderitaan itu, beban itu. Berapa poin isi? Satu kali dengan paham ini lebih utama daripada kamu baca 100.000 yang gak paham itu. Satu kali kalau kamu paham, satu kali kalau kamu betul-betul mengamalkan, satu kali itu lebih utama daripada 100.000 yang kamu baca dengan bodoh. Akhirnya syirik kamu dengan hitungan, yang mana kamu sibuk dengan hitungan, lupa tujuan. Pelan satu kali dihayati, satu kali ya Allah, begitu mendengar tafsir biadunun, jatuh air matamu. Karena apa? Celaka. Orang beristighfar tanpa penyesalan, orang beristighfar tanpa menangis air matanya, karena keras hatinya. Harapan adalah pengampunannya, ternyata dia tidak berharap sungguh kepada Tuhannya. Apa yang terjadi? Apa yang kalian baca ini? Apa yang kamu minta? Apa harapanmu? Celaka. Orang yang zikir gofil, orang yang berzikir itu dengan kelalaian, dengan doa kelalaian, mustahil Allah kabulkan ijabah doa. Allah tidak akan mengabulkan doa yang hatinya orang lalai. Allah tidak akan mengabulkan pikiran yang kemana-mana. Dia harus ngerti bagaimana cara orang berzikir, bagaimana cara orang berselawat, yang mana kita terangkan jelas agar kamu tahu mengambil semua poin-poin voucher keuntungan-keuntungan yang dibalik selawat tafsir ini begitu banyak, bahkan nyambung lagi yang terakhir, diikutkan lagi sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diikutkan lagi selawat ini, doa ini.
Sampai kamu jangan keluar dari rombongannya, jangan keluar dari kapalnya Nabi Nuh. Siapa kapalnya Nabi Nuh? Adalah wa ala alihi, para ahlul bait, keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kapalnya Nabi Nuh. Jangan sampai kamu nggak ngikuti ahlul bait, jangan kamu nggak ngikuti wali Allah. Yang mana sumbernya dari Rasulullah SAW, bahkan dari sahabat, wa ala alihi wa sahbihi wa ilaihi. Ilaihi kepada siapa? Ilaihi ditujukan pada siapa? Mansub keturunannya, nasabnya. Siapa nasabnya? Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Habib. Ini keturunan. Kita ngikut di belakangnya, kita wajib tunduk kepadanya, kita wajib untuk mengikutinya, kita yang wajib untuk meyakininya agar kita di belakang beliau, dan wajib untuk mencintainya karena kita dapat gratis. Mau nggak kamu kerja 8 tahun? 8 tahun yang kamu dapat upah, sama sekali 1 rupiah kamu nggak ngambil, kok kasih orang lain. Kalau kamu kerja dapat 1 juta atau 2 juta, paling kamu mikir bagaimana zakat 2,5%. Wali-wali nggak punya begitu. Apa yang dia dapat semua langsung utuh diberikan kepada siapa? Umat. 8 tahun kerja sama siapa? Mati-matian dengan kehinaan, kemiskinan, dengan kekurangan, dijauhi masyarakat, direndahkan oleh masyarakat, sampai didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka berubah martabat yang rendah menjadi orang yang mulia. Semakin rendah dan sakitnya, pahitnya dalam ibadah, maka akan beda hasilnya dengan orang yang tidak pernah lelah, tidak pernah sakit, tidak pernah rendah, tidak pernah terhina. Gak mungkin mau jadi wali. Karena Allah akan dudukkan kedudukan yang lebih tinggi dari orang yang biasa, dan semua akan mencintainya. Kenapa? Karena dia betul-betul cinta kepada Allah Rasul, maka semua umat mencintainya. Kalau kamu cinta dirimu, cinta keluargamu, cinta anak-anakmu, bukan gak boleh, bagaimana orang untuk mencintai kamu? Karena kamu butuh cinta istrimu, butuh cinta anakmu. Maka Nabi Muhammad SAW, aku gak pernah mendoakan istriku, aku gak pernah mendoakan anakku, aku gak pernah mendoakan semua itu. Aku selalu diminta Tuhanku untuk mendoakan umat, bukan istrinya, bukan anaknya, bukan keturunannya, tapi semua keturunannya. Semua jadi orang mulia. Karena mereka betul berkorban untuk umat, niscaya semua keluarganya, keturunannya dijamin, bahkan ditulis lagi hadiah besar bagi Rasul SAW. Ditulis di dalam ayat, innama yuridu liyudhiba ankum secara alal bait hukum tadhira. Disucikan sesungguhnya keturunan Rasul kami sucikan, tohirah, hadiah Allah. Kalau kita banyak mentinggikan umat, jangan cinta sama dirimu sendiri, jangan cinta pada keluargamu sendiri. Cinta nggak sehat. Cinta yang sehat, mewujudkan yang sehat, cinta Allah, cinta Rasul, semua akan mencintai kamu.
Semua akan merindukan kamu. Korbanlah. Nah, demikian. Wa ilaihi mansur, kembali semuanya salawat, permintaan dan semua beban, semua kebersihan tidak akan mampu orang sampai kedudukan itu. Ini sudah disadari, sudah diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena banyaknya awam, banyaknya cinta dunia, banyaknya orang yang lupa, banyak yang maksiat. Ini tahu ada salat akhir zaman, salawat akhir zaman, sudah gak ada obatnya lagi. Cukup dengan ini untuk menghapus semua keburukanmu, kejelekanmu itu. Korban Habib Soleh Tambun, berapa liter air matanya yang didapatkan kita dengan fotokopi, dengan Instagram. Wa talilu biasubu ala alihi wa sahbi, nyambung kepada keluarganya, nyambung sama sahabatnya, nyambung nanti kepada keturunannya, dari nasabnya, dari Habib Soleh, dari anak-anaknya Habib Soleh, sampai bapaknya, sampai kakeknya, sampai kepada Syekh Abu Bakar Salim, Fakhr Wujud, sampai ke Sayyidina Muhammad SAW. Pasti kita dikumpulkan apa yang dicintai wali, apa yang dibaca wali, apa yang diamalkan wali, kita ikut mengamalkan. Walaupun kita tidak khusus seperti itu, tapi kita yakin karena kita iman, pasti kita akan ditolong nanti di kuburan. Mudah-mudahan itu pengamalan. Minimal sekali sesudah sholat, satu kali. Udah minimal, kalau nggak mampu 41, satu kali setiap sholat. Tidak ditinggal. Mampu lagi 3 kali. Mampu lagi 11 kali. Mampu lagi 41 kali. Dengan prediksi kita tahu isi kandungan di dalamnya, kita tahu maksudnya, dan betul-betul kita membaca. Satu harapan kita, berharap itu adalah sifat rohaniah, berharap itu adalah sifatnya hamba, berharap itu berarti tidak menginginkan satu lain kecuali Allah wa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat berkat dari Habib Soleh Tambun, dapat berkat dari sahabat Taufik, sahabat Mansur, agar kita semuanya akan dikumpulkan Allah majma' baina rumah baina Nabi Muhammad SAW, majma' baina Nabi Habib Soleh bin Tambun ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin. Lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.